Hai, selamat datang di channel Johnny Bell Reef. Saya Johnny, dan hari ini kita akan mendalami tentang topik, memaksimalkan keuntungan kamu, seni berinvestasi yang cerdas. Apakah kamu ingin menemukan ide baru, meningkatkan keterampilan, atau sekadar menikmati beberapa konten berkualitas? Kamu telah datang ke tempat yang tepat. Saya tidak sabar untuk berbagi topik ini dengan kamu. Jadi mari langsung dimulai. Investasi umumnya mengacu pada tindakan mengalokasikan sumber daya, biasanya uang, dengan harapan menghasilkan imbalan atau keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai sumber daya yang diinvestasikan dari waktu ke waktu, dengan mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Berinvestasi membutuhkan penelitian, analisis, dan evaluasi yang cermat terhadap potensi resiko dan imbalan. Ada berbagai strategi investasi seperti investasi jangka panjang, investasi nilai, dan investasi pertumbuhan, yang seringkali dipilih berdasarkan tujuan investor dan toleransi resiko. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dan evaluasi yang cermat saat melakukan investasi. 1. Tujuan investasi. Tentukan tujuan investasi kamu, seperti menabung untuk masa pensiun, membeli rumah, atau membangun kekayaan. Tujuan investasi akan membantu kamu menentukan jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. 2. Toleransi resiko. Pahami toleransi resiko kamu dan tentukan seberapa besar resiko yang bersedia kamu ambil. Resiko dan keuntungan biasanya terkait, sehingga investasi beresiko tinggi mungkin menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi. 3. Jangka waktu. Pertimbangkan horizon waktu atau berapa lama kamu berencana untuk menahan investasi tersebut. Ini akan membantu kamu menentukan jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan kamu. 4. Alokasi aset. Tentukan alokasi aset yang sesuai untuk portofolio kamu. Ini melibatkan diversifikasi investasi kamu di berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi dan lain-lain. 5. Biaya dan pengeluaran. Pertimbangkan biaya dan pengeluaran yang terkait dengan investasi, seperti komisi, biaya manajemen, biaya perdagangan dan pajak. 6. Kinerja historis. Tinjau kinerja historis investasi dan tentukan apakah memiliki rekam jejak dalam memberikan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebelumnya saat melakukan investasi, kamu dapat membuat keputusan berdasarkan tujuan investasi, toleransi risiko, dan situasi keuangan kamu secara keseluruhan. Ingatlah untuk melakukan riset dan penelitian serta mencari nasihat dari para profesional yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan investasi apapun. Berikut ini adalah jenis-jenis investasi yang ada. 1. Investasi saham. Saham mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan dan dapat dibeli dan dijual di bursa saham. Saat kamu membeli saham, kamu menjadi pemegang saham di perusahaan itu dan berpotensi memperoleh keuntungan melalui dividen atau capital gain. Nilai suatu saham bisa naik atau turun tergantung pada berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan perusahaan, kondisi pasar, dan sentimen investor. Beberapa saham membayar dividen kepada pemegang saham, sementara yang lain tidak. Ada dua jenis utama saham, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa menawarkan hak suara dan potensi kenaikan modal, sedangkan saham preferen menawarkan dividen tetap tetapi biasanya tidak menawarkan hak suara. Contoh investasi saham, PT Bank Sentral Asia Terbuka, BBCA, PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, TLKM, PT Unilever Indonesia Terbuka, UNVR. 2. Investasi obligasi. Obligasi umumnya dianggap kurang beresiko daripada saham karena menawarkan aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan tanggal jatuh tempo yang tetap. Namun, mereka biasanya menawarkan keuntungan yang lebih rendah daripada saham dalam jangka panjang. Investasi obligasi mengacu pada pembelian sekuritas utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah,
yang membayar bunga kepada pemegang obligasi dan berjanji untuk membayar kembali jumlah pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi biasanya dianggap sebagai investasi beresiko lebih rendah daripada saham, karena kemampuan penerbit untuk membayar bunga dan pokok umumnya lebih dapat diprediksi. Berikut beberapa contoh investasi obligasi: obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi daerah dan sukuk. 3. Investasi reksadana. Investasi reksadana mengacu pada jenis investasi di mana banyak investor menyatukan uang mereka dan berinvestasi dalam portofolio sekuritas yang dikelola secara profesional seperti saham, obligasi, atau kombinasi keduanya. Kinerja reksadana didasarkan pada kinerja sekuritas yang mendasarinya. Manajer dana memilih dan mengelola sekuritas dalam portofolio dana dan membebankan biaya untuk layanan mereka. Berikut beberapa contoh investasi reksadana: reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana indeks, reksadana pasar uang. 4. Investasi real estate. Investasi real estate mengacu pada investasi di properti dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau menghargai nilai dari waktu ke waktu, mencakup properti perumahan, komersial, atau industri. Investasi real estate dapat dilakukan melalui kepemilikan langsung atas properti. Di Indonesia, investasi real estate adalah cara yang populer bagi individu untuk mengembangkan kekayaannya. 5. Investasi logam mulia. Investasi logam mulia mengacu pada investasi pada logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti emas dan perak, untuk tujuan menyimpan nilai atau sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Emas dan perak dianggap sebagai aset safe haven, artinya mereka cenderung mempertahankan nilainya atau bahkan meningkat nilainya selama masa ketidakpastian ekonomi. 6. Investasi deposito. Deposito adalah jenis produk investasi yang ditawarkan oleh bank dan credit unions. Deposito pada dasarnya adalah deposito berjangka yang menghasilkan bunga dalam jangka waktu tetap, biasanya berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Sebagai imbalan untuk menjaga uang kamu terkunci untuk jangka waktu tertentu, bank umumnya menawarkan suku bunga yang lebih tinggi daripada rekening tabungan atau rekening pasar uang. Berikut beberapa contoh investasi deposito: sertifikat deposito, deposito mata uang asing, deposito syariah. 7. Investasi cryptocurrency. Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi dan untuk mengontrol pembuatan unit baru. Mereka terdesentralisasi dan beroperasi secara independen dari bank sentral dan pemerintah, menjadikannya pilihan populer bagi investor yang menghargai anonimitas dan ingin menghindari lembaga keuangan tradisional. Beberapa cryptocurrency terpopuler di Indonesia antara lain, Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Binance Coin, BNB, Ripple, XRP. 8. Investasi seni dan barang koleksi. Investasi seni dan barang koleksi mengacu pada investasi pada barang unik dan berharga, seperti karya seni, barang antik dan barang koleksi lainnya. Barang-barang ini dapat menghargai nilainya dari waktu ke waktu, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi sebagian investor. Barang-barang tersebut bisa berupa lukisan, patung, koin langka, mobil antik, dan barang koleksi unik lainnya. 9. Investasi pinjaman peer-to-peer. Platform pinjaman peer-to-peer memungkinkan individu untuk meminjamkan uang kepada individu lain, atau usaha kecil melalui platform online, mendapatkan bunga atas pinjaman mereka. Investasi ini membawa resiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada investasi pendapatan tetap tradisional. Di Indonesia, pinjaman P2P telah menjadi pilihan investasi yang populer bagi mereka yang mencari keuntungan lebih tinggi daripada rekening tabungan tradisional atau obligasi pemerintah. Berikut beberapa contoh platform pinjaman P2P di Indonesia, yaitu Coinworks, Modalku, Investri, Akseleran. 10. Investasi crowdfunding. Investasi crowdfunding mengacu pada praktik penggalangan dana untuk proyek atau usaha melalui kontribusi kecil dari sejumlah besar orang, biasanya melalui platform online. Hal ini memungkinkan pengusaha dan perusahaan baru untuk mengakses pendanaan tanpa bergantung pada sumber tradisional seperti bank atau pemodal ventura. Berikut beberapa contoh platform investasi crowdfunding di Indonesia, yaitu Kitabisa, Investri, Wujudkan.
Nah, tadi hanyalah beberapa contoh dari banyak jenis investasi yang tersedia. Penting untuk dicatat bahwa setiap investasi memiliki resiko dan potensi keuntungan yang berbeda, dan terserah kepada masing-masing investor untuk menentukan kombinasi investasi yang sesuai untuk tujuan dan toleransi resiko. Berikut tips tambahan agar kamu dapat menghindari investasi penipuan atau scam. 1. Teliti investasi secara menyeluruh. Sebelum berinvestasi, lakukan riset menyeluruh terhadap investasi dan perusahaan di baliknya. Periksa apakah investasi tersebut terdaftar pada otoritas pengatur seperti OJK dan apakah perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik. 2. Waspadalah terhadap keuntungan yang tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Jika suatu investasi menjanjikan hasil yang tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko, kemungkinan besar itu adalah penipuan. Ingatlah bahwa semua investasi memiliki beberapa tingkat risiko, dan keuntungan yang tinggi biasanya disertai dengan risiko yang lebih tinggi. 3. Waspadai penawaran investasi yang tidak diminta. Berhati-hatilah terhadap penawaran investasi yang tidak diminta, terutama yang datang melalui handphone, email, atau pesan media sosial. 4. Periksa kredensial profesional investasi. Jika kamu bekerja dengan profesional investasi, pastikan mereka memiliki lisensi yang benar dan terdaftar di otoritas pengatur yang relevan. 5. Berhati-hatilah terhadap tekanan untuk berinvestasi dengan cepat. Penipu sering menekan investor untuk membuat keputusan cepat. Luangkan waktu untuk melakukan riset dan pastikan kamu memahami investasi sebelum berinvestasi. 6. Jangan pernah mengirimkan uang kepada orang asing. Jangan pernah mengirimkan uang kepada seseorang yang tidak kamu kenal atau percayai, terutama jika mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi. 7. Gunakan platform investasi terkemuka. Jika kamu berinvestasi online, gunakan platform investasi dan pialang terkemuka yang diatur oleh otoritas terkait. 8. Ingatlah bahwa jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Berhati-hatilah terhadap investasi tersebut yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan sedikit atau tanpa resiko. Terima kasih banyak telah menonton. Saya harap kamu menikmati video ini dan merasa terbantu atau terhibur. Jika ya, pastikan untuk menekan tombol like, komen dan share dengan teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification agar tidak ketinggalan video terbaru saya yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk kamu. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menonton.